Sabana ibarat sebuah negeri tanpa atap. Di sini, langit seolah lebih dekat pada tanah, menyentuh punggung para gajah dan membelai surai para singa. Ia menjadi semacam teater alam paling megah, tempat di mana kehidupan dipertontonkan dalam bentuk paling jujur. Lahir, tumbuh, memburu, bertahan, lalu menemui kematian. Sabana adalah ekosistem yang menyatukan beragam elemen kontras. Satu sisi, ia bukan hutan, tetapi di sisi lain juga bukan padang pasir. Sabana dapat ditemukan di beberapa benua, tetapi Afrika adalah simbol sejatinya, terutama wilayah seperti Serengeti di Tanzania dan Masai Mara di negara Kenya. Dua lanskap yang menghidupkan gambaran paling liar tentang sabana dalam benak manusia. Apa yang membuat sabana berbeda dari tempat lain adalah tidak ada banyak tempat bersembunyi. Setiap makhluk yang hidup di tempat ini selalu terbagi dalam 3 kategori, yaitu mangsa, pemangsa, dan para penunggu kematian seperti burung herring. Semuanya bergerak dalam satu koreografi alam yang saling bertautan. Singa berburu zebra, dan zebra menghindar dari singa. Sementara itu, burung herring menunggu hasil perburuan. Namun, sabana bukan sekedar bentangan tanah dengan binatang liar. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, tempat simbiosis dan kompetisi berdampingan, tempat setiap makhluk berkontribusi dan sekaligus menjadi ancaman bagi yang lain. Dan disinilah kehidupan menjadi sirkus abadi antara kelahiran dan kematian. Di sabana, musim hujan biasanya datang antara bulan Maret hingga Mei, kemudian kembali lagi dalam periode pendek antara Oktober dan Desember. Ketika hujan pertama menetes di tanah ini, kehidupan seolah terbangun dari tidur panjang. Rumput-rumput yang sebelumnya tampak kering bagai jerami berubah menjadi hijau dalam hitungan hari. Untuk para herbivora seperti zebra, nyumbu, antelop, dan kerbau, musim ini adalah musim pesta. Padang rumput menyediakan makanan yang berlimpah dan air tersedia di banyak titik. Rumput segar yang kaya akan protein memperkuat tubuh mereka, yang akan sangat penting dalam menghadapi perjalanan migrasi serta perkawinan. Pada musim inilah banyak hewan memilih untuk melahirkan anak-anak mereka. Di Serengeti, ribuan anak nyumbu lahir hampir bersamaan, menciptakan fenomena luar biasa yang disebut sebagai baby boom sabana. Dalam 1 atau 2 minggu, ribuan bayi nyumbu berdiri dan belajar berjalan. Karena jika tidak, mereka akan tertinggal, dan itu berarti kematian. Musim hujan juga membawa bahaya yang mengancam. Saat musim hujan, lumpur akan menghalangi perairan. Air itu akan mengundang predator lain dan meningkatkan risiko penyakit. Tetapi di atas segalanya, ini adalah masa subur, masa keemasan di mana harapan menyala di setiap sudut sabana. Tetapi, semua pesta dan keindahan itu tidak pernah bertahan lama. Karena sekitar bulan Juni hingga September, sabana memasuki masa yang berbeda, yaitu musim kemarau, di mana air harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Matahari yang membakar daratan tanpa ampun membuat rerumputan meranggas dan mengering. Tanah merekah dan sumber air menyusut dengan drastis. Dan ini menjadi musim pertarungan,
di mana tidak semua hewan mampu untuk bertahan. Ketika air telah langka, makhluk sabana melakukan perjalanan panjang ke tempat-tempat yang masih menyimpan sumber kehidupan. Inilah saat ketika migrasi besar-besaran terjadi. Lebih dari 1,5 juta nyumbu, 250.000 zebra, dan 400.000 gazelle meninggalkan dataran Serengeti menuju dataran Masai Mara di utara, mengikuti bau hujan dan harapan. Mereka berjalan ratusan hingga ribuan kilometer, menyeberangi sungai berisi buaya lapar, dan melewati padang penuh singa atau hena. Di sisi lain, predator justru mengandalkan musim ini. Ketika herbivora berkumpul di sekitar sungai atau genangan air, singa, macan tutul, dan hena menunggu dalam mode super siaga. Para hewan pemangsa ini paham betul akan hukum alam, bahwa tanpa air, kekuatan herbivora akan melemah, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk disergap. Musim kemarau juga mengajarkan satu pelajaran penting di sabana, bahwa keseimbangan hidup bergantung pada kelangkaan. Semakin langka air dan makanan, maka semakin kuat seleksi alam dalam bekerja. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah menghilang sebagai santapan. Secara umum, sabana menerima curah hujan sekitar 500 hingga 1.500 mm per tahun, dan sebagian besar terkonsentrasi dalam beberapa bulan hujan. Adapun sisanya, sabana cenderung mengalami kekeringan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, namun suhu permukaan tanah bisa lebih panas saat kemarau, bahkan mendekati 40 derajat Celcius. Malam hari bisa menjadi sangat dingin, terutama di dataran tinggi. Tidak seperti hutan hujan yang selalu lembab atau gurun yang sangat kering, sabana berada di tengah-tengah, dan justru karena itu, kehidupan di dalamnya berkembang menjadi sangat adaptif. Setiap spesies selalu punya cara menghadapi musim. Gajah bisa menggali tanah dengan belalainya untuk menemukan air tersembunyi. Mereka juga membantu membuka jalur pada sumber air yang tertutup, membantu makhluk lain untuk bertahan hidup. Kuda Nil menyimpan air dalam tubuhnya dan hanya aktif di malam hari agar tidak dehidrasi. Burung hering dan elang tidak terlalu terpengaruh oleh musim. Mereka hanya menunggu kematian hewan lain lalu muncul dari langit seperti malaikat maut. Sementara zebra memiliki pola migrasi tetap dan kemampuan mengingat air yang telah berlangsung lintas generasi. Semua ini menunjukkan bahwa sabana adalah ekosistem yang tidak memberi ruang bagi yang lemah ataupun ceroboh. Sebab di sini bertahan hidup adalah keahlian dan bukan keberuntungan. Sabana adalah panggung yang tidak pernah gelap sepenuhnya, bahkan di tengah malam hari sekalipun. Tetapi saat cahaya pertama merambat di ufuk timur, sebuah babak baru dimulai. Pagi hari di sabana bukan sekedar awal hari. Ia adalah waktu paling genting dan paling penuh dengan harapan. Saat cahaya matahari pertama menyentuh pucuk rumput, sebagian besar hewan bangun untuk makan. Sebagian lagi bangun untuk berburu, sementara sebagian yang lainnya bangun untuk menghindari kematian. Zebra dan nyumbu sering menjadi makhluk pertama yang bergerak. Mereka adalah pengembara sejati di sabana dan tidak pernah benar-benar diam. Saat sinar matahari menyentuh tubuh mereka, kawanan ini perlahan-lahan membentuk formasi, bergerak dalam arah yang sama seperti satu tubuh besar yang hidup. Zebra dengan garis-garis tubuh hitam putihnya yang menyilaukan selalu berjaga dan waspada.
Mereka memiliki penglihatan tajam serta kemampuan berkomunikasi melalui gerakan tubuh. Ketika satu zebra mengangkat kepala dengan cepat, kawanan lain langsung menirunya sebagai tanda akan bahaya. Sementara nyumbu adalah sebaliknya. Mereka tampak lebih ceroboh, tetapi sesungguhnya mereka memiliki naluri migrasi yang kuat dan sering bertindak sebagai pioner dalam pencarian padang rumput segar. Kerjasama antara nyumbu dan zebra bukan hanya soal keberadaan bersama, tetapi bentuk simbiosis cerdas. Zebra membantu melihat bahaya, sedangkan nyumbu membantu menemukan arah dan air. Namun, saat herbivora mulai mencari makan, bahaya belum benar-benar pergi. Singa, sang raja sabana, seringkali memilih pagi sebagai waktu yang ideal untuk menyerang mangsa. Saat udara masih sejuk, angin belum terlalu kencang, dan suara langkah lebih sulit untuk didengar, satu ekor betina, diikuti oleh saudara-saudarinya, mulai mendekat dengan perlahan. Mereka tahu bahwa kawanan besar akan lebih sulit diserang secara langsung. Jadi yang mereka incar adalah anak zebra yang terpisah atau nyumbu tua yang tertinggal. Singa tidak berburu sendirian. Mereka adalah pemangsa sosial. Berburu dalam kelompok memungkinkan mereka menjatuhkan mangsa lebih besar. Saat satu betina mulai mengejar, yang lain sudah menunggu di sisi seberang, menjebak mangsa di tengah lingkaran maut. Dan yang menarik, singa betina adalah tulang punggung dalam perburuan. Mereka berburu secara kolektif, memanfaatkan strategi jebakan dan kecepatan untuk menjatuhkan mangsa-mangsanya, dari zebra hingga kerbau besar. Sementara itu, singa jantan lebih jarang berburu, tetapi memiliki peran kritis dalam menjaga wilayah serta melindungi anak-anaknya dari pejantan asing yang ingin merebut kendali. Jika berhasil merebut kawanan, pejantan baru biasanya akan membunuh semua anak yang ada untuk menghentikan laktasi betina dan mendorong mereka untuk kawin lagi. Adapun macan tutul atau leopard, mereka adalah pemburu soliter dan penyendiri. Dengan berburu sendirian, macan tutul tidak perlu berbagi hasil buruannya dengan anggota kelompok lain. Seluruh mangsa adalah miliknya, sehingga ia mendapat pasokan energi yang maksimal dari setiap perburuan yang sukses. Mereka jarang terlihat di padang terbuka, lebih sering bersembunyi di semak atau pepohonan rendah. Tetapi di pagi hari, setelah malam berburu, mereka biasanya sudah menyeret mangsanya ke atas pohon untuk disimpan. Di atas pohon, macan tutul bisa makan dengan tenang tanpa harus waspada terhadap ancaman dari predator lain. Ini memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu berhari-hari untuk memakan mangsa besar tanpa gangguan. Menyimpan makanan di atas pohon juga membantunya tetap lebih segar lebih lama. Makanan tersebut dapat terhindar dari panas tanah langsung dan jauh dari jangkauan banyak serangga dan hewan pemakan bangkai yang lebih kecil. Sehingga satu mangsa besar bisa menjadi sumber makanan bagi macan tutul selama beberapa hari. Salah satu keunikan pagi di sabana adalah kehadiran hena tutul. Mereka sering disalahpahami sebagai pemakan bangkai semata. Padahal kenyataannya lebih dari 70 hingga 80% makanannya adalah hasil perburuan mereka sendiri. Di pagi hari, mereka berkeliaran dalam kawanan, memanfaatkan sisa-sisa malam atau bahkan mencoba berburu sendiri. Begitu juga dengan anjing liar Afrika, pemangsa yang sangat efisien dan memiliki tingkat keberhasilan berburu paling tinggi dibandingkan singa atau macan tutul. Mereka berburu dalam formasi, sangat cepat
dan mengandalkan kerja tim yang luar biasa. Saat hari mulai menghangat, gajah keluar dari tempat berteduh. Mereka bukan pemburu, tetapi langkah mereka bisa mengguncang tanah. Dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa, gajah jarang diganggu oleh predator, kecuali anak-anaknya. Gajah pagi hari biasanya menuju air atau mencari akar dan semak-semak. Kadang mereka merobohkan pohon untuk mengakses daun-daun tinggi, dan dengan itu mereka membuka akses makanan bagi makhluk kecil lain. Dan tanpa disadari, gajah menjadi penjaga keberlanjutan ekosistem sabana. Di sisi lain, jerapah, hewan tertinggi di daratan, juga mulai bergerak dengan perlahan, menjangkau pucuk daun akasia yang tidak bisa dijangkau siapapun. Mereka tenang, elegan, dan selalu waspada. Leher panjang mereka bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk melihat bahaya dari jauh. Jerapah juga dibekali lidah panjang yang bisa mencapai 45 hingga 50 cm. Lidah ini sangat berotot, kuat, serta fleksibel, yang berfungsi layaknya tangan atau belalai gajah versi mini. Bagian ujung lidah mereka berwarna biru kehitaman atau ungu gelap. Warna ini kaya akan pigmen melanin yang diyakini berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari, mengingat mereka menghabiskan waktu berjam-jam menjulurkan lidahnya di bawah terik matahari. Jerapah sangat selektif dalam memilih daun. Mereka menyukai daun akasia, terutama pucuk yang muda dan masih segar. Dengan lidah panjang berwarna ungu itu, mereka bisa menjulur dan menghindari duri tajam pada ranting akasia. Saat mereka makan, mereka mengurangi kepadatan pohon, dan ini memberi ruang sinar matahari untuk tumbuhan bawah sehingga rumput bisa tumbuh dan hewan pemakan rumput bisa makan. Mereka juga bisa menjadi penebar benih. Melalui kotorannya yang kaya nutrisi dan sering mengandung biji pohon, jerapah membantu memperluas wilayah pertumbuhan tanaman sabana. Jerapah juga jarang berlari, kecuali dalam kondisi sangat terancam. Tetapi saat mereka berlari, kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, yang artinya cukup cepat untuk meninggalkan singa yang mengejar. Namun, kelemahan terbesar mereka adalah saat minum. Untuk mencapai air, mereka harus merentangkan kaki depan dan menundukkan leher, sehingga menciptakan postur yang sangat rentan. Banyak singa menunggu saat ini untuk menyerang jerapah. Kendati demikian, jerapah bukanlah mangsa yang mudah ditaklukkan. Satu tendangan jerapah dapat mematahkan tengkorak singa, dan seekor jerapah dewasa sangat jarang untuk diserang. Sementara itu, kuda Nil bagaikan hantu yang menyendiri. Meski terlihat jarang bergerak, sebenarnya mereka aktif di malam hari. Mereka keluar dari air dan merumput dalam senyap. Kemudian saat pagi datang, mereka kembali ke sungai, berendam hingga sore hari. Mereka tampak sangat tenang. Kendati demikian, mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di sabana. Teritorial, agresif, dan tidak bisa diprediksi. Mereka tidak suka diganggu, bahkan oleh gajah atau singa. Jika merasa terancam, kuda Nil bisa menyerang dengan rahang yang mampu mematahkan tulang besar. Kuda Nil adalah makhluk amfibi besar yang bisa mencapai berat 1.500 hingga 3.000 kg. Mereka adalah herbivora yang bergerak lambat saat di darat, namun bisa sangat lincah di dalam air. Tubuh besar mereka dirancang untuk mengapung dan menyelam dengan cepat.
bergerak diam-diam dalam lumpur atau kolam seperti hantu tanpa suara. Dan seperti telah dijelaskan, mereka adalah makhluk teritorial. Sehingga saat sungai mulai surut dan satu kolam harus dibagi oleh banyak spesies, konflik tidak bisa dihindari. Saat gajah datang menggali air, mereka bisa menciptakan sumur dangkal di tepi sungai. Sehingga jika galian itu terlalu dekat dengan kuda Nil, itu akan memicu amukan yang sangat hebat. Zebra, nyumbu, dan antelop yang sedang minum bisa diserang tiba-tiba oleh kuda Nil jika kawanan itu terlalu dekat atau membuat mereka merasa sesak. Bahkan, buaya yang hidup di perairan yang sama tidak selalu berani menghadapi kuda Nil dewasa secara langsung. Terdapat catatan tentang buaya yang dibunuh oleh kuda Nil hanya karena terlalu mendekat saat musim kawin. Kuda Nil memang tidak berburu, tetapi mereka bisa membunuh jika perlu. Mereka dapat membuka rahang hingga 150 derajat, memperlihatkan gigi taring besar sepanjang 50 cm. Rahang mereka mampu mematahkan tulang dan merobek daging, meskipun mereka sendiri tidak berniat memakannya. Jika sabana adalah panggung kehidupan di lahan terbuka, maka langit adalah balkon penonton, tempat para pengamat abadi menyaksikan pertunjukan dari atas. Mereka adalah mata-mata dari langit, para burung predator dan pemakan bangkai yang menjaga roda kehidupan tetap berputar. Di pagi itu, pagi yang sama ketika singa melakukan perburuan, langit sabana juga tampak mulai hidup. Burung-burung kecil keluar dari sarang, berkicau, memanggil pasangan, atau memperingatkan tentang ancaman. Tetapi yang paling mencolok adalah para burung pemangsa seperti elang, burung sekretaris, juga burung herring. Elang selalu terbang melingkar tinggi, memantau sabana seperti pengawas angkasa. Dengan mata tajam luar biasa yang bisa melihat mangsa kecil dari jarak 2 km, mereka mengincar hewan-hewan kecil, termasuk tikus tanah, kadal, dan bahkan anak burung. Dengan cakar tajam dan kekuatan paruh luar biasa, elang adalah pemburu tunggal dan presisi. Mereka tidak memburu kawanan besar. Mereka mencari celah, kelemahan, serta momen. Terkadang, elang menyambar anak burung dari sarangnya, dan terkadang memangsa ular atau bahkan burung lain. Tetapi yang pasti, mereka adalah predator dari atas, menjaga agar populasi hewan kecil tetap terkendali. Sementara itu, burung herring adalah sebaliknya. Mereka tidak berburu dan hanya menunggu hasil buruan predator lain. Mereka melayang di udara dan mengikuti jejak kematian. Jika seekor zebra mati semalam oleh singa, maka dalam waktu singkat akan muncul kawanan burung herring dari segala penjuru, saling berebut hingga potongan daging yang terakhir. Burung herring bisa mencium aroma bangkai dari jarak puluhan kilometer. Mereka terbang melingkar, tinggi dan tenang, lalu turun perlahan saat kematian hadir. Dalam hitungan menit, ratusan herring bisa berkumpul di satu bangkai zebra ataupun nyumbu. Dan uniknya, mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat yang mampu membunuh bakteri dan virus berbahaya dari daging busuk seperti antraks atau kolera. Itulah mengapa tanpa herring, sabana akan dipenuhi bangkai membusuk dan penyakit menyebar cepat. Dengan kata lain, mereka adalah pembersih alami di sabana. Dan tanpa mereka, bukan hanya bau kematian yang menyebar, tetapi wabah penyakit bisa menghancurkan ekosistem. Berbeda dari burung pemangsa lain yang terbang tinggi, burung sekretaris adalah pemburu darat. Mereka berjalan dengan kaki panjang seperti burung bangau, tetapi dengan wajah garang seperti elang. Mereka tampak anggun, tetapi mereka
adalah pembunuh ular paling efisien di sabana. Mereka mengentakkan kaki ke ular berbisa, memukul kepala ular hingga remuk. Kemudian mereka memakannya dengan teknik yang unik agar tidak tergigit. Selain ular, mereka juga memakan serangga besar, kadal, dan mamalia kecil. Burung ini adalah penyeimbang hama serta predator kecil, dan tanpa mereka, populasi ular dan serangga beracun bisa meningkat dengan drastis. Sabana bukan sekedar padang rumput, tempat hewan saling berburu dan diburu. Ia adalah jaringan kehidupan yang rumit, seperti tenunan kain yang saling terkait, yang ketika satu helai putus, maka yang lain akan terganggu. Di balik sorotan dunia tentang keganasan singa atau kecepatan citah, tersembunyi hubungan antar spesies yang saling membutuhkan. Tetapi di dunia yang keras ini, tidak ada yang benar-benar abadi. Simbiosis bisa berubah menjadi pengkhianatan dalam sekejap, saat makanan habis, air mengering, atau naluri mengambil alih. Maka pagi di sabana bisa menjadi waktu yang kritis. Segalanya terjadi nyaris bersamaan. Makan, berburu, bergerak, serta mempertahankan hidup. Semua makhluk tahu dengan pasti bahwa siapa yang lambat akan menjadi makanan. Tetapi siapa yang terlalu cepat juga bisa kehabisan tenaga. Tepat di ujung selatan planet kita, terbentang hamparan luas yang tampak seperti potongan dunia lain. Dengan hembusan angin bisa mencapai 320 km per jam, serta suhu yang bisa jatuh di bawah minus 60 hingga 80 derajat Celcius, tempat ini seolah menolak hadirnya kehidupan. Di tempat ini tidak ada pepohonan, tidak ada tanah subur, bahkan tidak ada malam musim panas atau siang musim dingin seperti yang biasa kita kenal. Di sini, matahari bisa bersinar tanpa tenggelam selama berbulan-bulan, lalu menghilang sepenuhnya selama musim dingin, meninggalkan tempat ini dalam keadaan gelap total dan mencekam. Tempat ini bernama Antartika, sebuah benua putih yang membeku sepanjang tahun dan menyimpan sekitar 70% air tawar dunia dalam bentuk yang membeku. Benua ini terbentang seluas 14 juta kilometer persegi, di mana hampir seluruh permukaannya atau sekitar 98% tertutup oleh es. Lapisan es ini tidak hanya tebal, tetapi juga merupakan warisan purba yang telah menyimpan rahasia zaman es selama jutaan tahun. Kesunyian Antartika bukan berarti mutlak kekosongan. Menjelang musim dingin dan matahari perlahan mulai menghilang dari langit, penguin kaisar dengan tubuh hitam putih bergerak bagai gelombang. Mereka memulai perjalanan puluhan kilometer menuju tempat berkembang biak. Tempat itu tidak berada di tepi pantai, tetapi jauh di pedalaman es, di tengah padang beku yang membentang seolah tanpa ujung. Penguin kaisar adalah satu-satunya spesies burung yang berkembang biak saat musim dingin Antartika. Mereka harus berjalan hingga 100 km melintasi medan es yang retak-retak dan tertiup angin kutub. Saat suhu bisa mencapai minus 60 derajat Celcius dan badai salju bisa datang tak terduga, mereka tetap melangkah dengan mantap dalam kawanan besar yang bergerak lambat tapi pasti. Saat musim berkembang biak,
para betina akan bertelur hanya 1 butir telur saja. Tetapi begitu telur itu keluar, salah satu drama paling hebat sedang dimulai di tempat ini. Sang betina yang telah kehilangan banyak energinya untuk bertelur menyerahkan telurnya kepada jantan. Lalu ia kembali ke lautan, jauh di tepi benua untuk makan dan mengisi kembali energinya. Sementara si jantan, ia tetap tinggal, berdiri diam dengan telur di antara kakinya yang diselimuti oleh lapisan hangat di bawah perut yang disebut sebagai brood pouch. Selama hampir 2 bulan penuh, jantan menunjukkan tanggung jawab dan kesetiaannya. Mereka tidak makan apapun dan hanya bertahan dari lemak tubuh yang tersisa sambil menghadapi badai salju, kegelapan total, serta suhu ekstrim yang bisa membekukan logam. Mereka berdiri bersama dalam kelompok erat, membentuk formasi untuk saling menghangatkan. Saat angin datang, mereka bergantian berdiri di luar dan di dalam formasi, seperti tentara yang menjaga giliran berjaga. Dalam menjaga satu-satunya telur yang berharga, jantan bertaruh untuk kehidupan generasi berikutnya. Sebab jika telur itu jatuh di atas es, maka dalam hitungan menit, embrio di dalamnya akan mati. Sehingga perjuangan jantan yang tidak lain adalah calon ayah bukan sekedar ketahanan fisik, tetapi pertaruhan hidup mati bagi anak yang belum lahir. Ketika waktu hampir habis dan energi jantan tengah mencapai titik nol, telur pun menetas. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi jantan. Mereka bukan saja telah menyambung tali kehidupan untuk generasi berikutnya, tetapi juga telah berhasil menjaga amanah besar yang dititipkan oleh betina. Anak penguin yang mungil, belum berbulu sempurna, adalah makhluk yang sangat rentan. Namun pada saat itulah, seperti telah dirancang secara canggih oleh alam, sang ibu kembali dari laut dengan membawa makanan yang disimpan di dalam kerongkongannya. Betina mengenali pasangannya di tengah ribuan penguin lain lewat suaranya yang unik. Pertemuan mereka menjadi salah satu adegan paling emosional dalam dunia hewan. Setelah hampir 2 bulan penantian, perjuangan serta kepasrahan total, sang ibu bisa menatap bayinya dengan lega. Dalam momen ini, jantan yang lemah akan menyerahkan anak satu-satunya, dan sang betina memberi makan pertama yang sangat dibutuhkan. Saat itu, tongkat estafet kehidupan diserahkan. Ayah yang telah berkorban habis-habisan, kini bisa kembali ke laut untuk bertahan hidup. Anak-anak penguin tumbuh dalam kelompok kecil yang disebut sebagai crash, tempat mereka belajar berjalan, menjaga suhu tubuh, dan perlahan mengenali dunia es yang sangat keras. Kemudian, saat cukup besar, mereka melakukan migrasi ke laut bersama kawanannya, memulai perjalanan hidup yang penuh dengan bahaya. Pada perairan beku yang mengelilingi Antartika, di mana laut dan es saling bersaing berebut ruang, muncul sosok hitam putih yang bergerak mematikan. Ia bukan sekedar pembunuh, tapi maestro yang sangat ditakuti. Dialah orka, makhluk yang menjelma menjadi gabungan antara kekuatan dan kecerdasan, antara kekompakan serta naluri yang sangat kejam. Dikenal juga sebagai paus pembunuh, orka adalah predator puncak yang tidak memiliki musuh alami. Namun julukan itu hanya menyentuh permukaan, karena di bawahnya tersembunyi kompleksitas sosial, strategi berburu yang diwariskan lintas generasi, dan kemampuan koordinasi yang membuat mereka seperti tim elit militer lautan dalam. Pada siang yang membeku, kawanan penguin muda berkumpul di pinggiran es dan bersiap melompat ke laut untuk mencari makanan pertamanya. Tetapi air tenang yang menyambut mereka menyimpan sebuah jebakan rahasia. Tidak jauh di bawah permukaan, sekelompok orka telah membentuk formasi setengah lingkaran.
Mereka nyaris tidak bersuara kecuali gemuruh lembut sonar yang saling dipantulkan di antara mereka. Tanpa disadari, dengan tiba-tiba dan dengan gerakan serempak, orka-orka itu berenang ke arah es dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang besar yang mengguncang lempeng es tempat penguin berdiri. Guncangan itu bisa membuat penguin jatuh ke dalam air, di mana kemudian dalam hitungan detik, suasana yang tadinya sangat tenang berubah menjadi arena kekacauan. Yang membuat momen ini lebih menakjubkan bukanlah tentang keberhasilan perburuan, tetapi mengenai cara orka muda diajarkan oleh induknya. Orka memiliki sistem sosial berbasis pod, kelompok keluarga yang bisa terdiri dari 5 hingga 30 individu. Setiap pod memiliki dialek suara yang berbeda, yang hal ini membuktikan adanya bahasa kelompok yang unik. Selain itu, setiap pod juga memiliki budaya berburu yang unik. Beberapa dari mereka mengkhususkan diri pada ikan, dan lainnya mengkhususkan pada anjing laut. Anak-anak orka tidak langsung dilibatkan dalam pembunuhan. Mereka mengamati lebih dulu, lalu mencoba dengan mangsa kecil dan diawasi oleh induknya. Seperti manusia yang mengajari anaknya tentang memancing, orka mengajarkan berburu dengan kesabaran dan pengulangan. Ini adalah bentuk nyata dari pewarisan budaya dalam dunia hewan laut. Fakta ilmiah mencatat bahwa orka adalah salah satu dari sedikit spesies di planet ini bersama manusia dan gajah yang menunjukkan menopause. Betina tua yang tidak lagi berkembang biak tetap memiliki peran vital dalam kelompok. Mereka menjadi penjaga pengetahuan, navigator, dan pelatih. Dan di dunia yang keras seperti Antartika, pengalaman adalah nilai kehidupan. Jika orka adalah seniman perburuan, maka anjing laut adalah seniman bertahan hidup. Mereka adalah makhluk yang hidup di bawah tekanan konstan. Di atas es, mereka adalah target. Sementara di dalam laut, mereka tidak pernah benar-benar aman. Kendati demikian, justru karena ancaman itulah mereka berkembang menjadi makhluk yang penuh akal serta daya tahan yang luar biasa. Di antara banyak jenis anjing laut di Antartika, yang paling menonjol dalam drama ini adalah anjing laut Weddell yang dikenal sebagai penyelam ulung serta penjelajah dunia bawah es yang sunyi dan gelap. Mereka hidup di bawah lapisan es yang tebal, di mana udara hanya tersedia di titik-titik tertentu. Dan satu-satunya cara untuk mengaksesnya adalah dengan membuat lubang menggunakan gigi. Dan itulah yang dilakukan anjing laut Weddell. Dengan gigi seri yang tajam, mereka menggali lubang di es untuk menciptakan saluran nafas yang sangat penting. Mereka harus terus merawat lubang ini karena jika tertutup oleh es, mereka bisa terjebak dan mati karena lemas. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 600 meter dan bertahan di bawah air hingga 1 jam. Pada kedalaman itu, mereka berburu ikan, cumi-cumi, serta krustasea. Semua itu dilakukan dalam keheningan total serta kegelapan yang nyaris mutlak. Setiap musim, betina anjing laut melahirkan anaknya di atas permukaan es. Bayi anjing laut lahir dengan lapisan lemak tubuh yang belum sempurna. Mereka harus segera belajar mengatur suhu tubuh, sementara induknya menjaga mereka dari angin dan predator. Orka memang pemburu kelompok yang efisien, tetapi satu predator lain adalah mimpi buruk bagi induk dan anak anjing laut. Dan predator itu bernama anjing laut macan tutul. Jika orka adalah penjahat yang elegan, maka anjing laut macan tutul adalah pembunuh tunggal yang brutal dan cepat. Mereka tidak datang dalam kawanan dan tidak membutuhkan rencana panjang. Mereka hanya membutuhkan waktu yang tepat, tempat yang strategis, serta mangsa yang lengah. Dengan tubuh ramping, panjang dan penuh otot, ditambah dengan gigi tajam, rahang yang kuat dan matanya yang dingin,
Mereka adalah pemburu oportunis yang mengincar penguin muda serta anjing laut kecil. Keahlian mereka bukan pada kekuatan, tetapi pada kelincahan dan kemampuan menyelinap. Saat seekor penguin muda yang baru saja belajar berenang meluncur ke air untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas, ringan, dan tanpa beban. Namun, di bawah permukaan, anjing laut macan tutul menjadi pembunuh yang mengintai. Dengan kecepatan mengejutkan, dalam sekejap mereka menangkap mangsanya dan mengguncangnya seperti boneka kain. Banyak dokumentasi ilmiah menunjukkan bahwa mereka bahkan memainkan mangsanya sebelum membunuhnya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa mutlak perairan dangkal. Berbeda dari orka yang hidup dalam kelompok, anjing laut macan tutul hidup sendirian. Mereka tidak mewariskan budaya atau strategi. Semua naluri mereka adalah hasil ciptaan yang diasah oleh tekanan lingkungan selama jutaan tahun. Kendati demikian, dalam brutalitas mereka tetap ada ruang untuk kekaguman. Mereka adalah simbol Antartika, indah, dingin, dan mematikan dalam satu tarikan nafas. Sementara itu di udara, dengan bentang sayap hingga 2 meter, burung petrel raksasa selatan menjadi predator udara sejati. Mereka adalah burung bangkai Antartika, tetapi mereka bukan hanya burung pemulung. Dengan paruh bengkok yang tajam dan cakar yang kuat, mereka bisa membunuh anak penguin, mematuk mata mangsa, dan menyeret bangkai dari mangsanya. Mereka mengikuti koloni penguin dari ketinggian, menanti kesempatan ketika badai mengacaukan formasi pelindung, atau ketika seekor anak tertinggal dari kelompoknya. Seperti orka, mereka juga menyayangi keturunannya. Induk petrel akan terbang jauh mencari makanan dan kembali ke sarang di tebing batu yang beku, dengan setetes minyak perut bernutrisi tinggi untuk anak-anaknya. Mereka juga harus melindungi sarangnya dari suhu ekstrim, badai angin, serta kompetisi sesama pemangsa. Petrel adalah potret paradoks Antartika. Garang namun penuh tanggung jawab, liar tetapi juga lembut pada anak-anaknya. Di sisi lain, di bawah lapisan es dan angin yang meraung, tersembunyi kehidupan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Jauh di bawah permukaan laut Antartika yang dingin serta gelap, ribuan, jutaan, dan bahkan miliaran makhluk kecil berenang bersama, membentuk awan merah muda yang luas dan bergerak dalam ritme senyap. Mereka tampak seperti partikel-partikel yang tidak berarti, namun sesungguhnya mereka adalah nadi ekosistem kutub selatan. Mereka adalah krill, makhluk mungil seukuran jari manusia, namun dengan peran sebesar dunia. Krill Antartika adalah spesies udang kecil yang menjadi makanan utama bagi hampir seluruh hewan besar di kawasan ini, mulai dari penguin kaisar, anjing laut, ikan, serta burung laut. Bahkan paus biru, makhluk terbesar di muka bumi dengan panjang bisa mencapai 30 meter dan berat lebih dari 150 ton, hidup dari menyaring dan memakan krill. Setiap musim panas, kawanan krill akan bermigrasi dalam jumlah luar biasa, membentuk masa hidup sepanjang beberapa kilometer. Dalam 1 meter kubik air bisa terdapat lebih dari 30.000 individu krill. Mereka memakan fitoplankton dan gagang yang tumbuh di bawah lapisan es. Dari cahaya matahari yang menyentuh permukaan es, ganggang bisa tumbuh. Dari ganggang itulah krill bisa hidup. Lalu dari krill, semua kehidupan besar memperoleh kekuatan. Kita telah mengenal para tokoh yang membentuk drama luar biasa ini. Dari penguin kaisar dengan epik cinta dan pengorbanan, orka sebagai penjahat cerdas yang membunuh dalam strategi, anjing laut sebagai mangsa yang tidak pernah menyerah, anjing laut macan tutul sebagai pembunuh tunggal yang mematikan, petrel yang kejam namun penuh tanggung jawab,
dan krill makhluk yang tampak tidak penting namun memegang seluruh kunci kehidupan. Melalui semua itu, kita memahami bahwa Antartika adalah teater kehidupan, tempat di mana setiap hewan memiliki perannya dan setiap interaksi membawa sebuah makna. Di dunia beku ini, kehidupan tidak berkembang karena kelembutan, tetapi karena ketangguhan. Benua ini tidak memberikan kesempatan kedua. Seekor penguin yang terlambat kembali ke anaknya, seekor anjing laut yang tidak menemukan lubang nafas, seekor paus yang gagal menemukan kawanan krill, semuanya bisa mati. Tetapi justru karena kerasnya dunia ini, kita melihat sebuah perjuangan yang murni, keindahan yang mentah, serta keajaiban yang luar biasa. Ekosistem Antartika merupakan sebuah pelajaran bahwa bahkan di tempat yang paling tidak masuk akal untuk kehidupan akan tetap menjadi jalannya sendiri. Bukan karena kelembutan lingkungan, tetapi karena keberanian makhluk-makhluk kecil dan besar yang terus beradaptasi, bekerja sama, melindungi, dan melanjutkan siklus abadi kehidupan. Madagaskar adalah pulau yang menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan yang begitu aneh hingga terasa seperti berasal dari planet lain. Karena isolasi geografisnya selama jutaan tahun, lebih dari 90% satwa liar dan 80% tanamannya tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Itulah mengapa daratan ini sering disebut sebagai benua ke-8. Untuk memahami Madagaskar, kita harus memutar waktu pada jutaan tahun silam. Bahwa sekitar 160 juta tahun yang lalu, daratan raksasa Gondwana mulai mengalami keretakan. Kala itu, Madagaskar yang terjepit di antara Afrika dan India mulai terombang-ambing. Pertama, ia melepaskan diri dari Afrika untuk kemudian sekitar 88 juta tahun yang lalu, ia mengucapkan selamat tinggal pada India. Sejak saat itu, Madagaskar mengapung sendirian, menjadi sebuah pulau benua yang benar-benar terisolasi. Kemudian, di atas rakit raksasa ini, para penumpang, mulai dari hewan dan tumbuhan purba, memulai sebuah kehidupan yang mandiri dan tidak terganggu oleh apapun. Tanpa persaingan dari predator besar seperti singa atau hena, tanpa dominasi primata cerdas seperti monyet atau kera, kehidupan di Madagaskar mengambil jalan yang berbeda. Lalu hasilnya adalah sebuah ekosistem yang rapuh serta aneh, namun juga sangat luar biasa indah. Jauh sebelum manusia menjejak kaki di Madagaskar, pulau ini adalah kerajaan para primata. Kendati demikian, mereka bukanlah monyet atau kera yang kita kenal. Mereka adalah lemur, sekelompok primata hidung basah yang kemudian menjadi identitas pulau ini. Di Afrika, kerabat mereka telah punah karena kalah bersaing dengan monyet yang lebih adaptif. Namun di Madagaskar, tanpa pesaing, mereka berkembang biak dan mengisi setiap ceruk ekologis yang tersedia. Madagaskar menjadi surga bagi lebih dari 100 spesies lemur yang masih hidup, yang masing-masing dengan keunikan serta pesonanya tersendiri. Tetapi, jika ada satu duta besar bagi dunia lemur, maka itu adalah lemur cata atau lemur ekor cincin. Mereka dikenal berkat penampilannya yang sangat unik. Wajah mirip rubah dengan mata oranye tajam, tubuh abu-abu yang ramping, dan tentu saja ekor panjang berbelang hitam putih
yang mereka angkat tinggi-tinggi seperti bendera saat berjalan. Berbeda dengan sebagian besar lemur yang arboreal atau hidup di atas pohon, lemur ekor cincin adalah yang paling banyak menghabiskan waktu di tanah, mulai dari galeri hutan hingga semak belukar di selatan Madagaskar. Perilaku sosial mereka sangat kompleks dan menarik. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut sebagai trups, yang bisa terdiri hingga 30 individu. Yang menarik, kelompok ini diperintah oleh hierarki matriarkal yang ketat. Seekor betina alfa bersama dengan betina-betina dominan lainnya memiliki hak pertama atas makanan serta tempat istirahat yang terbaik. Sementara itu, para jantan harus tunduk dan seringkali berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain sepanjang hidup mereka. Salah satu ritual paling ikonik mereka adalah apa yang diistilahkan sebagai pemujaan matahari. Di pagi hari yang sejuk, kelompok ini akan duduk tegak di atas tanah untuk menghadap matahari dengan lengan terentang. Dalam posisi yang menyerupai postur yoga atau meditasi ini, mereka menyerap kehangatan pagi untuk memulai hari. Namun tentu, ini bukanlah ritual spiritual, melainkan termoregulasi yang cerdas, sebuah cara untuk menghangatkan tubuh setelah malam yang dingin. Lemur ekor cincin juga memiliki cara komunikasi yang sangat canggih di antara mereka. Selain berbagai vokalisasi, mereka adalah ahli komunikasi kimia. Para jantan memiliki kelenjar aroma di pergelangan tangan serta dadanya. Mereka akan menggosokkan kelenjar ini pada ekor panjang mereka dan kemudian melambai-lambaikan ekor beraroma itu ke arah saingan dalam sebuah ritual yang disebut perang bau. Ini adalah cara untuk menunjukkan dominasi tanpa harus terlibat dalam perkelahian fisik yang cukup berbahaya. Sementara itu, jauh di dalam kanopi hutan hujan di timur Madagaskar, sebuah suara magis menggema di antara pepohonan. Suara itu adalah campuran antara nyanyian paus bungkuk serta panggilan sirine yang melengking. Itu adalah panggilan teritorial dari Indri, lemur terbesar yang masih hidup dan memiliki bakat sebagai penyanyi. Indri memiliki penampilan yang mencolok. Dengan bulu hitam putih tebal yang membuatnya tampak seperti boneka panda persilangan beruang teddy, mata besar yang menatap penuh penasaran, ditambah telinga bulat yang berbulu, mereka sangat berbeda dari lemur lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah mereka nyaris tidak memiliki ekor, hanya sebuah tunggul kecil. Indri hidup dalam kelompok keluarga kecil monogami. Biasanya terdiri dari sepasang induk dan beberapa keturunan mereka. Mereka adalah folivora sejati, yang berarti makanan utama mereka adalah dedaunan muda, meskipun mereka juga memakan buah serta bunga. Gaya hidup mereka sangat terikat pada pohon, bergerak melalui kanopi dengan lompatan vertikal yang kuat dari satu batang pohon ke batang lain. Namun, yang paling mendefinisikan Indri adalah nyanyian duet mereka. Pasangan Indri akan bernyanyi bersama setiap pagi untuk menandai wilayah mereka dan memperkuat ikatan sosial. Lagu ini bisa terdengar hingga jarak 2 km, menjadi semacam soundtrack yang tidak terpisahkan dari hutan hujan timur. Selain Indri dan ekor cincin, Madagaskar juga memiliki balerina berbulu putih yang melayang di udara, melompat sejauh 10 meter dari satu pohon ke pohon lain dengan keanggunan yang luar biasa. Mereka adalah Sifaka, yang dijuluki sebagai penari dari hutan Madagaskar. Nama mereka berasal dari suara panggilan alarm sefak yang khas saat mereka merasakan bahaya. Sifaka
adalah maestro dalam hal berpegangan serta melompat secara vertikal. Tubuh mereka seolah memang dirancang sempurna untuk metode ini. Kaki belakang yang sangat panjang dan kuat berfungsi seperti pegas, sementara tangan mereka mencengkram batang pohon vertikal. Di udara, mereka tampak seperti terbang, mengendalikan pendaratan mereka dengan presisi yang menakjubkan. Kendati demikian, keajaiban Sivaka tidak berhenti di pepohonan. Ketika mereka terpaksa turun ke tanah untuk menyeberangi area terbuka, ketidakmampuan mereka untuk berjalan normal menghasilkan sebuah tontonan yang lucu dan menawan. Mereka akan berdiri tegak dengan dua kaki dan bergerak menyamping dalam serangkaian lompatan seperti tarian, dengan lengan terangkat untuk keseimbangan. Gerakan ini yang sering disebut sebagai tarian Sivaka adalah salah satu pemandangan paling ikonik dan menghibur di alam liar Madagaskar. Selain menjadi surga bagi lemur, Madagaskar adalah ibu kota bunglon dunia. Sekitar separuh dari semua spesies bunglon di planet ini hanya ditemukan di Madagaskar. Mereka terdiri dari beragam bentuk, ukuran serta warna yang spektakuler. Mereka adalah seniman ilusi, pemburu yang sabar, serta keajaiban rekayasa biologis. Dari yang terbesar, seperti bunglon parson yang bisa tumbuh sepanjang lengan orang dewasa dan memiliki penampilan prasejarah seperti dinosaurus mini, hingga yang paling kecil, Brookesia micra, yang ditemukan pada tahun 2012 dan sangat kecil sehingga bisa bertengger dengan nyaman di ujung kepala korek api. Brookesia micra adalah salah satu reptil terkecil di dunia, sebuah bukti betapa ekstrimnya keragaman satwa di pulau ini. Kemampuan bunglon untuk berubah warna seringkali disalahpahami, bahwa berubah warna bukan hanya untuk kamuflase. Perubahan warna adalah bahasa mereka. Bunglon mengubah warna kulit sebagai respon terhadap emosi seperti stres, ketakutan, kegembiraan, atau karena perubahan suhu, cahaya, dan yang terpenting untuk berkomunikasi dengan bunglon lain. Warna-warna cerah dapat menandakan kesiapan untuk kawin, sementara warna gelap bisa menjadi tanda agresi atau stres. Proses ini dimungkinkan oleh sel-sel khusus di kulit mereka yang disebut kromatofor, yang dapat mengembang atau menyusut untuk memantulkan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Sebagai hewan pemburu, mereka adalah perwujudan kesabaran. Mata mereka yang dapat bergerak secara independen 360 derajat memungkinkan mereka untuk memindai mangsa dan predator secara bersamaan tanpa menggerakkan kepala. Ketika seekor serangga berada dalam jangkauan, lidah mereka yang panjangnya bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam untuk menangkap mangsa dengan ujungnya yang lengket. Pada setiap ekosistem, terdapat predator puncak yang membentuk dinamika jaring makanan. Dan begitu pula di Madagaskar. Dan di pulau ini, peran itu diisi oleh makhluk ramping, misterius, dan sangat efisien bernama fossa. Sekilas, makhluk ini tampak seperti persilangan antara puma kecil serta anjing luwak. Tubuhnya yang berotot dan lentur, serta ekornya yang panjang, memberikan kelincahan luar biasa, baik di tanah maupun di pepohonan. Fossa adalah pemburu lemur. Mereka adalah satu-satunya predator di Madagaskar yang cukup besar dan gesit untuk secara teratur memangsa lemur dewasa, bahkan Indri dan Sivaka yang berukuran besar. Pergelangan kaki mereka yang sangat fleksibel memungkinkan mereka untuk menuruni pohon dengan kepala terlebih dahulu dengan kecepatan tinggi, sebuah kemampuan langka yang memberi mereka keunggulan dalam mengejar mangsa arboreal. Mereka adalah pemburu soliter yang mengandalkan keheningan dan kejutan,
bergerak tanpa suara melalui hutan sebelum melancarkan serangan mematikan. Kehadiran fossa menciptakan elemen ketegangan dan drama di hutan Madagaskar, sebuah pengingat bahwa di balik keindahan dan kelucuan para lemur terdapat perjuangan konstan untuk bertahan hidup. Selain para hewan utama yang kerap mendapat sorotan, Madagaskar juga dipenuhi oleh hewan-hewan lain yang tidak kalah anehnya. Salah satunya adalah kumbang jerapah, serangga kecil dengan warna merah dan hitam yang seolah didesain oleh seorang kartunis. Pejantannya memiliki leher yang sangat panjang, jauh lebih panjang dari tubuhnya sendiri, yang ia gunakan bukan untuk makan, melainkan untuk bertarung dengan pejantan lain memperebutkan pasangan dan untuk membantu betina membangun sarang dengan menggulung daun. Lalu, ada pula mamalia bernama tenrek dengan penampilan yang juga unik. Sekilas, mereka tampak seperti campuran dari beberapa hewan. Tubuh kecil lonjong seperti tikus, moncong runcing mirip celurut, dan pada beberapa spesies, tubuhnya dipenuhi duri layaknya landak. Panjang tubuh mereka bervariasi dari hanya 4 cm hingga hampir 40 cm, tergantung pada spesiesnya. Karena penampilan unik inilah, tenrek sering disebut sebagai hewan Frankenstein alam, sebuah mosaik dari banyak hewan lain, namun sama sekali bukan salah satu dari mereka. Secara genetika, tenrek bukanlah kerabat tikus, landak, ataupun celurut. Mereka berasal dari kelompok mamalia yang disebut sebagai Afrosoricida, yang justru berhubungan dekat dengan gajah dan golden mole. Ini artinya seekor hewan kecil seukuran telapak tangan ternyata masih satu garis keturunan jauh dengan gajah Afrika raksasa. Dan fakta ini adalah contoh indah dari betapa rumit dan mengejutkannya kehidupan di Madagaskar. Selain dihuni oleh hewan-hewan yang sangat unik, Pulau Madagaskar juga menjadi surga bagi tanaman yang menarik. Tanaman di Madagaskar telah beradaptasi dengan cara-cara yang luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai habitat ekstrim, dari hutan hujan yang basah hingga gurun yang paling kering. Di pesisir barat Madagaskar, di sepanjang jalan tanah antara Morondava misalnya, terbentang salah satu pemandangan paling magis dan ikonik di planet ini, yaitu Jalan Pohon Baobab. Deretan pohon baobab yang megah dan beberapa telah berusia lebih dari 800 tahun menjulang tinggi ke langit seperti pilar raksasa. Batang mereka yang besar dan halus berwarna abu-abu kemerahan, sementara cabang-cabangnya yang kecil dan jarang di puncak tampak seperti akar, menciptakan siluet yang tidak terlupakan, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Legenda lokal menceritakan sebuah kisah yang indah untuk menjelaskan penampilan aneh mereka. Dikatakan bahwa ketika para dewa pertama kali menciptakan dunia, mereka memberikan pohon kepada setiap hewan. Namun, Hena yang datang terakhir hanya mendapatkan baobab. Karena merasa marah dan iri, Hena menanam pohon itu secara terbalik dengan akarnya mencuat ke langit. Cerita lain menyebutkan bahwa Tuhan, karena tidak senang dengan kesombongan baobab yang merasa sebagai pohon terindah, mencabutnya dan menanamnya kembali secara terbalik. Di luar mitos itu, baobab adalah pohon kehidupan. Disebut demikian karena batangnya yang besar dapat menyimpan hingga 120.000 liter air, sehingga memungkinkan mereka bertahan melalui musim kemarau yang sangat panjang. Bagi manusia, pohon ini menyediakan segalanya. Buahnya yang kaya vitamin C dapat dimakan, bijinya menghasilkan minyak, dan kulit kayunya dapat dibuat menjadi tali atau kain. Bagi ekosistem, mereka adalah surga. Selama musim berbunga yang singkat, bunga-bunga putih besar mereka mekar di malam hari dan diserbuki oleh kelelawar dan lemur tikus.
burung bersarang di cabangnya, dan banyak makhluk lain berlindung di bawah bayangannya. Pohon-pohon ini adalah sisa-sisa terakhir dari hutan kering lebat yang pernah menutupi wilayah ini, berdiri sebagai pengingat yang agung dan sunyi akan keindahan yang telah hilang. Sementara itu, di sudut barat daya Madagaskar, terdapat sebuah lanskap yang tampak seperti berasal dari planet fiksi ilmiah. Sebuah hutan berduri atau sering disebut sebagai spiny forest. Hutan ini merupakan salah satu ekosistem paling aneh dan paling kering di muka bumi, di mana hampir setiap tanaman telah beradaptasi untuk memiliki duri, tulang atau paku sebagai mekanisme pertahanan serta adaptasi terhadap kekurangan air. Berjalan di tempat ini terasa seperti menjelajahi taman kaktus surreal. Meskipun sebagian besar tanamannya tidak berkerabat dengan kaktus sama sekali. Keluarga tanaman yang dominan di hutan ini adalah endemik di wilayah ini. Pohon-pohon seperti pohon gurita memiliki lengan-lengan panjang yang ditutupi duri tajam yang tumbuh ke segala arah dengan daun-daun kecil yang hanya muncul sebentar setelah hujan langka. Tanaman di tempat ini melakukan adaptasi yang sangat ekstrim. Banyak tanaman melakukan fotosintesis melalui batang hijau mereka untuk mengurangi kehilangan air melalui daun. Duri yang tajam tidak hanya melindungi herbivora, tetapi juga membantu mengkondensasikan embun langka dari udara pagi. Namun hebatnya, di tengah lanskap yang tampak tidak ramah ini, kehidupan tetaplah berkembang. Sifaka dengan lincah menari di antara batang-batang berduri, sementara kura-kura laba-laba yang terancam punah merangkak di bawahnya. Hutan berduri adalah bukti nyata dari ketangguhan dan kreativitas alam, sebuah pengingat bahwa kehidupan dapat menemukan cara untuk berkembang, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Jika Madagaskar adalah panggung besar bagi keajaiban kehidupan, maka kini panggung itu sedang terancam runtuh. Dengan demikian, apa artinya menyaksikan lemur menari, bunglon berganti warna, atau fosa mengintai dari balik semak jika hutan tempat mereka hidup kian hari kian menyusut? Dan disinilah kisah Madagaskar berubah dari sebuah keajaiban menjadi sebuah drama tentang bertahan hidup melawan arus kehancuran. Madagaskar pernah ditutupi oleh hutan lebat yang membentang dari pesisir hingga pegunungan. Namun kini, sebagian besar hutan itu telah lenyap. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 90% hutan asli Madagaskar telah hilang akibat deforestasi. Hutan-hutan itu ditebang untuk membuka lahan pertanian, terutama dengan metode tradisional yang disebut dengan tafi, yaitu membakar hutan untuk ladang sementara. Masyarakat kecil melakukannya untuk bertahan hidup, tetapi skala besar dari praktik ini menjadikan hutan yang kaya spesies hanya tinggal kenangan. Akibatnya, hewan-hewan yang begitu bergantung pada hutan seperti lemur dan sifaka kehilangan rumah mereka. Maka bayangkan seekor indri yang biasa bernyanyi di kanopi tinggi, kini suaranya berhenti karena pepohonan tempatnya berpegangan telah menjadi abu. Selain kehilangan habitat, banyak satwa Madagaskar juga diburu. Lemur misalnya, meskipun bagi sebagian suku dianggap sebagai hewan sakral, tetap diburu untuk daging. Bahkan indri yang dulunya dilindungi oleh kepercayaan, kini mulai menjadi korban karena tekanan ekonomi yang membuat masyarakat rela melanggar tabu. Sementara fosa, sang predator puncak, sering diburu karena dianggap ancaman bagi ternak. Lalu reptil seperti bunglon diburu untuk perdagangan hewan eksotis. Dan semua ini menciptakan tekanan tambahan pada populasi satwa yang kini sudah rapuh.